Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021 yang kami banggakan atas nama Kepala UPT MKU Universitas Hasanuddin dan dosen kelas mata kuliah menyampaikan selamat datang di perkuliahan UPT MKU. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa mencapai sasaran pembelajaran kita walaupun sekarang ini masih dalam kondisi pandemi. Ada banyak pembatasan dalam kegiatan pembelajaran kita. Dan sampai hari ini pembelajaran kita masih menggunakan sistem daring. Di WA Group saya sudah kirimkan jadwal perkuliahan. Saya tidak menuliskan tanggal perkuliahan karena di perkuliahan daring itu setiap pekan perkuliahan akan berlangsung. Walaupun tentu di saat bertepatan dengan hari libur, perkuliahan tidak berlangsung secara sinkronus, apalagi tatap muka online. Tapi yang dilakukan adalah kuliah secara asinkronus di sekolah. Di kelas kita ini ada sekolahnya yang menu-menunya sudah lengkap, sehingga kita bisa berselancar dalam belajar dalam secara asinkronus di saat hari libur. Sehingga walaupun hari libur tetap mengisi absensi perkuliahan dicentang terlaksana menggunakan media WA Group, menggunakan media sekolah. Karena apa? Di saat libur, mahasiswa tetap mengupload tugas tentu dengan rentang waktu selama 1 pekan. Dosen memeriksanya dan dosen bisa saja menyampaikan atau mengirimkan video penjelasan materi. Sehingga dianggap terlaksana dan mahasiswa tetap harus mengisi absensi. Di sini ada 16 pekan, Anda bisa lihat sendiri mulai dari pekan pertama sampai pekan ke-16. Materinya apa, metodenya bagaimana, lalu akses di sekolah di menu apa. Jadi ini sudah ada petunjuk yang jelas. Malah sebenarnya di kelas-kelas kita itu juga sudah saya kirimkan daftar nilai kelas kita. Jadi ini data dari Unhas. Jadi kalau ada mahasiswa yang namanya tidak ada di daftar nilai itu harus segera menghubungi dosennya. Iya, ini saya ambil contoh saja, ini kelasnya kesehatan masyarakat kalau saya tidak salah ini. Nah, di sini ada kelompok, ada 1 sampai 7. Jadi semua orang yang mendapatkan angka 1 itu kelompok 1. Semua yang mendapatkan kelompok 2, nomor 2 itu kelompok 2 dan seterusnya. Tidak boleh berpindah-pindah lagi. Iya. Kemudian ini ada angka 1 dan seterusnya, ini sebenarnya daftar cross check. Ini sebenarnya menjadi tugasnya wakil ketua kelas. Jadi harap wakil ketua kelas mendownload ini file, lalu kemudian nanti mendokumentasi di kelas. Jadi saya sudah memberikan nilai A kepada semua mahasiswa. Jadi saya selalu berpikir mahasiswa UNAS itu mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang apresiatif, sikapnya terpuji, rajin, sehingga saya memberikan nilai A sebelum perkuliahan. Tapi apakah kemudian betul demikian adanya, nanti kita lihat dalam perjalanan 16 pekan. Di sini wakil ketua kelas nanti akan mengisi, ini K, ini kehadiran, jadi angka semua ini kehadiran. Di saat kita Zoom meeting, ada yang tidak hadir, maka kemudian harus dikasih 0, disilang. Nanti di filenya nanti wakil ketua kelas kasih angka 0 di K kalau dia tidak hadir di Zoom meeting. Ingat syaratnya Zoom meeting ada ya. Jadi untuk masuk di Zoom meeting itu 5 menit sebelum waktu Zoom meeting yang sudah ditentukan, saya sudah kirimkan di WA Group. Anda harus sudah siap di waiting room. Sudah itu dimasukkan 5 menit setelah jadwal, itu batas akhir memasukkan mahasiswa. Dan untuk masuk di kelas kita harus NIM spasi nama, bukan NIM underscore nama atau NIM garis datar nama, bukan, atau titik nama. NIM spasi nama, supaya mudah diidentifikasi siapa yang hadir. Apalagi kalau kelas itu di-mix dengan kelas lain, kita mau tahu siapa mahasiswa gerangan yang masuk di room meeting kita.
hati-hati dengan aturan itu. Harus taat ya, karena ini mata kuliah pengembangan kepribadian. Mahasiswa harus menunjukkan ketaatan terhadap aturan. Karena di negeri ini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kenapa negeri ini kacau? Karena satu, tidak taat terhadap pemimpin. Yang kedua, tidak taat terhadap norma-norma yang ada. Nah, aturan sekecil masuk di ruang Zoom meeting saja tidak ditaati, bagaimana aturan yang lebih besar di kehidupan bermasyarakat kita. Saya adalah dosen di kelas ini, bukan mau bertindak otoriter, tapi saya harus menunjukkan kepada kita bahwa saya pemimpin di kelas ini. Anda harus sami'na wa ata'na, karena hal-hal yang saya sampaikan adalah hal-hal yang tentu bermanfaat bagi kita semua. Ya, oke, wakil ketua kelas. Selanjutnya P, partisipasi. Jadi di saat Zoom meeting mulai pekan kedua sampai seterusnya, saya bisa saja menunjuk mahasiswa secara acak untuk menjelaskan tugasnya, bukan membaca tugasnya, menjelaskan. Jadi kalau saya tunjuk lalu tidak bisa menjelaskan, dikasih angka 0. Yang lain tetap angka 1, karena waktu yang terbatas, tidak ada kesempatan lagi menjelaskan. Tapi diharapkan nanti ada cara supaya setiap mahasiswa itu punya kesempatan yang sama menjelaskan dari pekan ke pekan. Kita akan bagi rata, supaya setiap mahasiswa punya kesempatan menjelaskan. Kira-kira begitu ya. Kalau kemudian T, tugas. Nah, ini tugas. Kalau tugas individu diupload di sekolah, tugas kelompok tidak. Dikumpulkan di Google Drive ketua atau wakil ketua kelas. Nanti ketua wakil ketua kelas mengidentifikasi, kalau ada yang terlambat atau tidak mengumpulkan, dikasih 0. Dikasih 0. Untuk semua anggota grup, di pekan tertentu di saat kita diskusi kelompok, karena diskusi itu mulai pekan ke-9 sampai pekan ke-14. Iya, nanti ada teknisnya lah, tidak usah langsung ditanyakan dulu pekan pertama ini. Baik, saya pikir itu penjelasan. Kemudian ketua kelas, saya sudah masukkan Anda di WA grup ketua kelas pendidikan kewarganegaraan. Jadi harus mengambil link absen setiap pekan, bawa ke WA grup kelas kita, dan setiap mahasiswa harus mengisi itu sesuai waktu pembelajaran kita, walaupun mungkin Zoom meetingnya dimajukan atau dimundurkan. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan simulasi sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita ini baik adanya, ya, karena sekolah ini kan banyak penggunanya, dan kemudian ini sekarang posisinya 5.117. Ada ternyata mahasiswa yang masuk 11 orang. Nah, ini mahasiswa rajin ini, dia sudah masuk ya. Oke, jadi saya mau perlihatkan tentang bagaimana kelas di sekolah. Nah, ini juga sudah saya kirimkan nama kelas kita. Saya ambil contoh saja, seperti yang saya perlihatkan di daftar nilai, ada Kesmas. Ini ada banyak kelas ini karena kebetulan saya memfasilitasi semua kelas di MKU untuk dibuatkan kelas semester ya. Oke, kita lihat Kesmas D ya. Jadi caranya ini dibuka saja ini, Kesmas D. Kemudian setelah Anda temukan kelasnya, Anda klik ini di bawah mata kuliah dan tertulis pendidikan kewarganegaraan, diklik. Setelah Anda klik, ya Anda kemudian bisa melihat halaman depannya. Halaman depannya. Yang utama itu adalah Anda masuk di menu alur pembelajaran. Ini mahasiswa harus masuk di sini. Setiap pekan itu harus masuk di sini sesuai pekannya, karena di sini tertera banyak pekan. Dan mahasiswa yang membuka file di sekolah itu akan ada statistiknya di sini. Ada statistiknya. Nah, yang kedua, kalau Anda mengupload file, Anda mendownload file, ada statistiknya di sini. Jadi keaktifan Anda di sekolah akan dilaporkan oleh sistem di sini dan tidak bisa bohong-bohong. Nah, berapa menit Anda mengakses sekolah, ada statistiknya di sini. Jadi semakin baik partisipasi Anda di sekolah, maka semakin bagus statistiknya. Ini bukan pilkada ya, yang datanya mungkin saja bisa salah. Kemudian perlu dipahami bahwa kalau kemudian kita tidak aktif, maka di sini juga nilainya rendah ya. Jadi di menu alur pembelajaran ini Anda bisa saja mendownload dan harusnya mendownload. Jadi misalnya pekan pertama, begitu pekan berikutnya. Jadi kelas sekolah kita ini sangat lengkap. Ya, ada RPS-nya mata kuliah kita, tapi ini kan tidak terlalu penting. Saya pikir bagi Anda yang penting adalah secara teknis jadwal yang saya kirim di WA Group itu ada di sini. Ada di sekolah, teknisnya ada, ya, tinggal Anda klik saja. Kemudian kontrak belajarnya juga ada, ya.
bagaimana teknis ini alur-alur pembelajarannya, ya, skenarionya kira-kira begitu ya. Bagaimana teknis ini sudah ada sebenarnya videonya ya, tapi saya bikinkan juga video secara khusus hari ini. Nah, kemudian ada kontrak pembelajaran. Ini ada kontrak pembelajaran. Jadi walaupun hari libur Anda bisa lihat ini kontrak pembelajarannya dosen. Kemudian ada skenario pembelajarannya, ya, tugas apa yang dibuat, bagaimana membuatnya, di mana diupload, itu ada petunjuknya. Kemudian di sini juga ada apa namanya, ada materi pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nanti saya jelaskan ini di kelas. Ya, tapi kalaupun tidak ada waktu karena libur, ya Anda bisa baca materi ini. Nah, itulah bagusnya kelas kita karena kita sudah apa namanya, sudah menyiapkan seluruh perangkat untuk bisa belajar dengan baik. Jadi ingat, penting menu alur pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah di menu tes. Ini nanti akan ada tes. Jadi Anda silakan ikut ujian tengah dan akhir semester, tapi ini belum bisa diakses. Kenapa? Karena apa namanya, ini nanti akan ini akan dibuka sesuai dengan pekan ujiannya. Jadi kalau pekan ke-8 ujian tengah semester, pekan ke-16 ujian akhir semester, itu nanti bisa dibuka. Jadi tidak bisa dibuka sebelum waktunya karena sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ada di situ. Ada soal esai, ada soal multiple choice. Kemudian selanjutnya adalah grup. Ini yang utama dulu Anda masuk. Kenapa? Karena kalau Anda tidak masuk ini, saya lihat di Kesmas ini contoh ya, grup 4 ini, grup 5 sudah ada anggotanya satu-satu orang. Yang lain ini belum masuk. Saya berharap seluruh mahasiswa masuk di grup sesuai dengan grup yang saya kirimkan di WA grup kita. Ya, jangan Anda salah grup. Sengaja saya atur Anda bisa masuk, bisa keluar. Maksudnya kalau Anda masuk di grup yang salah, Anda bisa keluar menuju grup yang benar ya. Kenapa? Karena kalau salah grup, salah forum. Salah forum, daftar nilainya bisa bermasalah. Kira-kira begitu ya. Ikuti ya tunjuknya. Kemudian selanjutnya menu tugas. Ingat, di kelas kita ini sudah ada menu tugas. Nah, ada deadline-nya, ini sudah 53, ini 53 mahasiswa sudah bergabung ya. Kalau tugas individu pekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dikumpul di sekolah. Ada deadline-nya. Pekan pertama deadline jam 8 hari kuliah. Misalnya kuliahnya Senin, maka malam Selasa jam 8 deadline. Tetap bisa memasukkan, tapi akan expire tertulis. Iya. Dan kemudian di pekan berikutnya sebelum kuliah. Jadi kuliahnya hari Senin, berarti deadline-nya hari Ahad pukul 20 malam. Tapi kalau makalah, PPT dan video presentasi diskusi kelompok itu tidak dikumpul di sekolah. Lihat petunjuknya ya. Karena di sini semua ada petunjuknya. Anda bisa upload tugas, ya ini penjelasannya bisa dibaca apa temanya, lalu kemudian kapan di-upload, ya bagaimana cara mengupload itu nanti silakan baca lebih lanjut. Kemudian setelah itu yang utama adalah menu forum. Cuma kadang menu forum ini tidak terbuka. Makanya Anda bisa gunakan cara yang lain. Buka dulu mata kuliah lain, kalau sudah terbuka baru masuk di mata kuliah yang tidak mau terbuka. Atau gunakan browser yang berbeda. Bisa gunakan Chrome, bisa gunakan Opera Mini, dan seterusnya. Ada banyak itu browser yang biasanya di-download mahasiswa di laptopnya atau di komputernya. Bismillah ya, kita masuk di forum. Mudah-mudahan terbuka. Nah, ini kadang tidak mau terbuka. Nah, saya coba untuk membuka di forum yang lain, di browser yang lain. Nah, ini contoh forumnya. Nah, ini terbuka. Jadi ini ada kelompok. Otomatis akan masuk di kelompok ini kalau Anda sudah mendaftar di grup Anda di menu grup tadi. Nah, ini berfungsi pada saat kita diskusi kelompok pekan 9 sampai 15, nantilah dijelaskan secara teknis. Akan ada penjelasan saya secara teknis. Yang penting di pekan pertama sampai pekan ke-8 ini adalah apa namanya? Adalah tugas individu. Nah, itu yang nanti Anda harusnya apa namanya? Isi di sini. Jadi ini pekan pertama sudah ada. Tadi tugas juga pekan pertama sudah ada, ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu pekan pertama sudah ada menu tugasnya, sudah ada menu forumnya. Cara masuk di menu forum, klik ini pekan. Sudah klik pekan, klik ini temanya. Sudah itu ingat harus klik reply-nya. Sudah itu baru Anda mengetik di sini. Setelah Anda ketik penjelasannya, seperti apa penjelasan Anda, lihat petunjuknya di menu forum tersebut. Sudah itu Anda klik reply. Saat Anda sudah klik ini, dosen bisa memeriksa link dengan daftar nilai. Jadi sekali lagi, menu-menu di sekolah kelas kita sangat lengkap.
Jangan juga bawa mindset ini ke kelas lain. Siapa tahu kelas Anda tidak selengkap kelas kita. Itu pilihan dosen karena ada banyak media bisa digunakan. Nah, ini petunjuknya, lihat. Maksimal 7 baris, bukan upload file, bukan juga copy paste teks, bukan. Tapi diketik. Karena kalau Anda copy paste teks, ketahuan. Nilainya pasti paling rendah. Lebih dari 7 baris, nilainya paling rendah. Apalagi kalau upload file, nilainya 0. Karena bukan untuk mengupload file. Yang di-upload filenya itu adalah yang di menu tugas. Jadikan dulu PDF baru upload. Ada petunjuk di situ. Jadi sekali lagi baca petunjuk, jangan ngerasa berusul langsung masukkan semuanya. Kemudian kalau kita bicara tentang sekolah kita ini juga sudah lengkap dengan lengkap dengan daftar nilainya. Jadi coba saya buka di daftar nilai. Daftar nilainya ini sudah ada, mudah-mudahan bisa terbuka. Intinya bahwa Anda bisa melihat sendiri nilainya sebelum nilai itu dikeluarkan oleh dosen. Ini daftar hadir, nanti kami yang punya urusan untuk mengisi daftar hadir itu di sekolah. Yang Anda punya tugas mengisi daftar hadir via Google Form yang dikirim oleh wakil ketua kelas di kelas Anda. Nah, ini daftar nilainya. Ini. Jadi daftar nilainya sudah ada. Jadi ini Anda bisa lihat, oh tugas saya sudah diperiksa oleh dosen atau tidak. Kalau belum, ditanyakan ke dosennya, karena di kelas itu di WA Group itu ada 2 ya, ada nomor saya, ada nomor karena ada 4 admin itu. 2 admin dari mahasiswa, ketua dan wakil, 2 admin dari dosen. Saya sebagai dosen kelas, lalu kemudian ada dosen yang memeriksa tugas-tugas di sekolah. Nah, tanyakan pada beliau. Jadi save itu nomornya ya. Saya sebagai dosen di kelas untuk Zoom meeting menyiapkan sekolahnya, sementara yang teknis memeriksa di sekolah itu ada dosen sekolah, ada di WA Group kita. Makanya save itu nomornya supaya Anda bisa berinteraksi. Jadi ada 2 dosen. Jadi kalau kaitan dengan sekolah dan seterusnya, Anda bisa telepon langsung, Anda bisa chat dosennya, jangan ke saya semua. Kenapa? Karena saya punya keterbatasan untuk menjawab, membaca chat mahasiswa, karena ada banyak grup di sini yang harus saya tangani. Oke, kelihatannya agak lama baru muncul, tapi yang pasti Anda bisa lihat ya, karena di situ ada, ini sudah terbuka. Ini ada poin-poin penilaian dari dokumen dari wakil ketua kelas, nanti akan saya coba untuk untuk mengcombine dengan ini. Intinya ini masih 0 semua. Kenapa 0 semua? Karena kan belum ada aktivitas. Lucu kalau saudara nilai A sebelum kuliah di sekolah. Kalau di daftar nilai kan saya bisa manualkan itu. Nah, ini semua ada, jadi hati-hati harus daftar di sekolah. Kenapa? Karena lengkap kita punya fitur di sekolah. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.